Amin ya Allah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azanallah wa iyyakum ajmain. Jemaah Majelis Ilmu Musalla Al-Amir yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, kesempatan untuk bisa mengumpulkan satu demi satu amal ibadah kita yang akan kita bawa pulang menuju Allah Azza wa Jalla. Bisa kita lihat firman Allah Azza wa Jalla, silahkan dibuka Qur'annya dalam surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Sudah? Silakan dilihat ayat yang ke-19. Ya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah ini menjelaskan tentang keadaan dan nasib kita nanti pada hari kiamat. Dari semua amal ibadah yang kita kerjakan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Yauma idin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah." Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang menghalangi kita atau kita menyembunyikan semua keburukan-keburukan kita.
Saya ulang sekali lagi dalam ayat yang ke-18-nya. Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Pada hari itu kata Allah Azza wa Jalla, semua manusia dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di mana itu? Di padang mahsyar. Dibariskan oleh Allah Azza wa Jalla, semua berbaris sesuai kelompoknya masing-masing. Dan semua manusia akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla, kecuali orang kafir. Ya. Mengapa orang kafir itu tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla? Karena nggak perlu dihisab. Pertanyaannya, kalau antum sudah ketahuan ini orang nggak pernah sholat, antum mau hisab juga? Nggak perlu. Makanya mereka nyelonong langsung. Mereka langsung nyelonong. Ya. Mau menghindar bagaimanapun keadaan kita, ya, tetap akan nyelonong. Tetap akan masuk. Yang dihisab siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang mengaku dirinya muslim, kemudian dia enggak ibadah. Ya. Saya semalam baru pulang dari Kudus, berangkat Jumat, kemudian sampai maghrib. Paginya saya istirahat sebentar, pulang lagi, nyampe sini maghrib. Maghrib juga. Jadi ketemunya maghrib, ketemu maghrib. Jadi Bu Lili WA itu saya masih di Kudus. Ketemu sama seseorang yang murtad. Ya, orang tuanya sudah nangis-nangis. Murtad dia. Ngikut istrinya. Ya, ikut istrinya. Maka ini dipertaruhkan kehidupannya. Ya. Bagaimana mungkin dipertaruhkan kehidupannya? Karena karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang murtad dari agama Allah halal darahnya. Apa namanya? Halal darahnya. Boleh ditumpahkan. Ini di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Ya. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah pentingnya bahwa kita memelihara ibadah kita di sisa umur kita yang ada. Kata Allah Azza wa Jalla, la tahfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan amal-amal ibadahnya, amal-amal yang dia kerjakan di dunia. Kalau itu amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau itu amal keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-8 menyebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku ini diperintahkan sama Allah untuk memerangi manusia, mengajak manusia. Jangan diartikan perang itu membunuh orang, tidak. Sebagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina yang kemudian dibombardir rumah-rumah mereka rata. Bagaimana Allah membalas dengan mereka? Lihatlah antum saksikan sekarang Allah balas orang-orang yang zalim kepada orang-orang, siapapun orangnya yang zalim, menzalimi orang lain, maka Allah balas di dunia. Ya, siapapun orangnya. Maka kezaliman itu jangan kemudian kita meremehkan. Karena Allah akan bayar cash dan Allah akan segerakan balasannya. Enggak ditunda-tunda sama Allah. Makanya orang yang zalim, dizalimi, doa dia angkat sama Allah, berdoa kepada Allah, balaslah dia dengan balasan yang engkau memahaminya ya Allah, dibalas sama Allah. Bayar cash langsung. Balasannya seperti apa? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah yang Allah katakan kepada kita dalam surah ini, yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Tidak ada hal yang bisa disembunyikan di hadapan Allah Azza wa Jalla, mau bagaimanapun kita. Ya. Bahkan nanti Allah Azza wa Jalla
mengatakan kepada kita, Iqra, bacalah. Kita akan membaca semua isi buku kita, catatan amal kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla dan di hadapan seluruh manusia. Antum bayangin coba. Artinya apa? Allah mempermalukan kita di hadapan seluruh manusia. Bagaimana keadaan kita saat itu? Ya, kita bersalah di dunia saja, suruh baca surat pernyataan di hadapan teman-teman kita dulu di sekolah. Malu nggak? Banget. Pengen maju juga gemeteran. Ini di seluruh hadapan manusia, di hadapan seluruh manusia saat itu dibaca buku-buku amal kita di hadapan mereka. Jam sekian, pukul sekian, di sini kita begini. Insya Allah. Nggak akan terluput satupun. Ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada laki-laki yang terakhir masuk surga, apakah para malaikat-malaikatku pernah mendolimimu dalam mencatat amal-amalmu? Apa kata laki-laki itu? Tidak, wahai Allah. Tidak, wahai Allah. Semua apa yang tertulis, ya, yang dituliskan oleh mereka semua sesuai dengan apa yang telah aku kerjakan di dunia. Insya Allah. Ini pengakuan yang jujur dari Allah Azza wa Jalla. Ada nggak orang yang berkelit, Pak, Ibu? Ada nggak orang yang berkelit nanti pada hari kiamat? Saya tanya dulu, ada nggak yang berkelit di hadapan Allah Azza wa Jalla? Aku nggak melakukannya ya Allah. Tidak, bukan aku ini. Ada nggak? Ada. Di hadapan Allah Azza wa Jalla masih dia berbohong. Coba bayangin. Saking apa? Takutnya kepada azab Allah. Dia sudah menyaksikan bagaimana pedihnya azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya ada orang yang kemudian di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan ketika digiring, kata Rasulullah, digiring menuju padang mahsyar, nanti kita akan digiring menuju padang mahsyar oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla. Ada yang sudah disiapkan tempat kendaraannya, tidak tersentuh satupun dengan siksaan panasnya matahari, enggak. Ya, karena saat itu matahari dekat dengan dengan kepala kita, sangat panas luar biasa. Makanya orang banyak yang berkeringetan. Mereka boro-boro keringetan, nyaman mereka. Siapakah yang nyaman itu? Lihat dalam surah Al-Haqqah, ya, ayat yang ke-19. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'um qra'u kitabiyah. Yaitu orang-orang yang catatan amalnya diterima dengan apa? Tangan kanannya. Orang yang mempertahankan syahadatnya, 2 kalimat syahadatnya. Kenapa kok 2 kalimat syahadat, Pak? Enggak 1. Saya percaya sama Allah saja. Saya enggak percaya sama hadis misalnya. Bisa enggak? Bisa enggak? Karena hadis banyak yang palsu, banyak yang mursal, banyak yang dhaif misalnya. Al-Quran aja. Bisa enggak, Antum? Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya ada 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak bisa kita hanya meyakini Al-Quran saja kita bawa dalam kehidupan. Kenapa? Karena Al-Quran hanya bersifat umum rata-rata. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya antum ngaji. Ada dalam Al-Quran bagaimana cara ngajinya? Bagaimana cara ngajinya? Enggak ada. Hanya Al-Quran menyuruh kita belajar. Bagaimana belajarnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya. Ya, Allah mengatakan kulu washrabu. Ya, makan dan minumlah kalian. Bagaimana cara makan dan minumnya? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada tidak? Tidak ada. Adanya dalam hadis.
Diterangkan oleh Rasulullah SAW cara makan yang baik sesuai dengan apa? Sesuai perintah Allah Azza wa Jalla apa? Makanlah dengan tangan kanan, minumlah engkau dengan tangan kanan, ucapkanlah doa sebelum makan dan minum, dan berdoalah setelah engkau selesai makan. Dan Rasulullah yang ngajarin. Kalau kita hanya ikut satu Al-Quran saja, tidak bisa hidup ini. Kita akan bingung. Itu hal yang kecil. Ya. Kita ambil yang kecil-kecil aja. Masuk kamar mandi. Siapa yang ngajarin masuk dengan tangan kaki kiri? Rasulullah. Nggak ada dalam Al-Quran. Hanya ada secara umum. Penjelasan detailnya, bagaimana caranya, bagaimana kita ketika kita buang hajat, bagaimana, semuanya itu ada dari mana? Nabi SAW, bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mengatakan cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, cinta banget sama Allah, wajib nggak cinta banget? Wajib. Cinta aja nggak bisa, harus ada bangetnya. Kenapa? Karena kalau cinta banget berarti apa? Menafikan semua cinta. Mendahulukan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya apa? Kalau orang yang cinta banget sama Allah Azza wa Jalla, dia merindukan kapan mau ibadah lagi. Orang yang cinta banget sama Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya yang Allah berikan kepadanya untuk hal-hal yang sia-sia. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembalikan kepada tubuh kita saja. Kalau kita pola makannya tidak baik, kira-kira kita mendapatkan apa dari tubuh kita? Oh, tahu kan? Tahu, tapi makan terus. Masalahnya enak. Itu masalah. Ini Pak Ibu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bukan berkaitan dengan selera. Jadi kalau saya nggak makan itu, Ustaz nggak selera makannya. Bukan itu. Yang harus dipertimbangkan, diperhatikan bagaimana ketika kita memasukkan makanan dalam tubuh, tubuh ini merespon dengan baik. Itu masalah. Kalau respon tubuh kemudian tidak baik, akibatnya tidak baik, kita masih kerjakan, berarti kita nggak usah ngeluh. Kenapa? Karena kita sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya sering makan ini, dampaknya apa? Kolesterolnya tinggi. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tiap hari sarapan gorengan. Siang kalau nggak ada gorengan dia nggak afdol. Malam juga kalau nggak ada gorengan nggak afdol. Kira-kira coba cek kolesterolnya. Naik apa turun? Iya, tahu itu. Dia mengeluh, misalnya sang suami, aduh, oh saya sakit terus ya badan saya. Berhenti gorengan. Ah, itu lagi. Tuh. Pernah nggak usah begitu? Pernah saya tegur. Ya. Antum sakit pundak, keras pundaknya, tapi sering makan tahu pedes. Tiap hari makan pakai tahu pedes. Sering sakit kepala. Coba berhenti dulu deh, sepekan dulu. Jangan makan itu. Gak enak Ustaz. Ya sudah, makan gak enak. Nikmati sakitnya. Nah, begitu Pak. Jadi tubuh kita saja, ya, kalau kita ingin sehat, Masya Allah, sebenarnya ya bukan hanya olahraga saja, tapi faktor yang utama apa? Pola makan. Pola makan. Begitu pula kata Allah Azza wa Jalla, kalau engkau ingin bahagia nanti, di akhirat engkau bahagia nanti, ya, dan engkau akan bahagia di dunia, apa? Lakukan, jadikan umur yang Allah hadiahkan kepada kalian di atas kebaikan.
Jangan omdo, ya. Hanya ngomong aja tapi tidak mau mengerjakan. Apa di antara omdo kita? Kita sering mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi omdo. Buktinya apa Ustaz? Masih berbuat syirik, percaya sama ramal orang, harus begini bisa ini, Masya Allah. Itu namanya apa? Omdo. Ya, kalau kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, nafikan semuanya. Berarti ketika sebelum adzan kita sudah siap-siap untuk menuju Allah. Itu orang yang sangat mencintai Allah. Ini orang mengatakan cinta kepada Allah, adzan, kerja, nggak berhenti. Bahkan adzan aja nggak dengar dia, nggak dijawab adzannya. Ada nggak begitu? Banyak. Boro-boro datang undangan adzan, diundang sama Allah. Adzan itu undangan bukan sih? Undangan, Pak. Ibu sekalian, itu undangan. Jangan dikatakan peringatan, salah kalau peringatan. Makanya orang banyak diperingati tapi nggak apa? Cuek aja. Mas, hati-hati loh Mas, licin loh Mas. Masih dilalui aja. Ketika jatuh, oh licin ya. Udah jatuh. Itu pun wah lantainya licin ternyata. Ya. Masya Allah. Allah seringkali mengingatkan kepada kita, ya mengingatkan kepada kita, ini loh jalan yang lurus, ini jalan yang enggak lurus. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggaris, ya, digaris sama Rasulullah. Hada subuli, inilah jalanku. Wahadi ma subul syayatin. Samping-samping ini, kanan kiri kanan semuanya ini jalannya setan. Kau lurus, kau selamat. Kau bengkok, habis. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa orang yang menerima amal ibadahnya, adapun orang-orang yang menerima amal ibadahnya, catatan amalnya dengan tangan kanannya. Kira-kira siapa yang menggerakkan tangan itu untuk bisa mengambil, Pak? Allah. Nggak bisa kita sembunyikan tangan kanan, ngambil tangan kiri, nggak bisa. Sebalikannya, orang yang amal keburukannya lebih banyak nanti, ya, ketika nanti ingin diberikan catatan amalnya, sebaliknya nggak bisa. Kemudian kita berkamuflase, oh diikat tangan kanan ke kirinya ke belakang. Kita coba tangan nggak bisa. Ini otomatis. Seperti remote aja otomatis. Ya. Insya Allah, Pak. Jadi apa? Semuanya Pak begitu, otomatis. Nah kalau semuanya otomatis berarti ternyata yang berperan di amal soleh kita. Ingat bahwa amal soleh di antara yang paling tinggi di sisi Allah adalah menjaga tauhid. Ya, menjaga tauhid. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Ambillah kata Allah. Apa? Catatan amalmu, ambil. Terus berikutnya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Ketika mereka sudah diperintahkan sama Allah, diambil dengan tangan kanannya, ketika dikasih sama Allah Azza wa Jalla, maka mereka mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ma mana mulaqin hisabiyah? Ya. Sesungguhnya, coba yang sudah ketemu baca coba. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Nah, sesungguhnya aku yakin. Siapa orang yang kemudian masih terjerumus dalam maksiat, tidak mengindahkan perintah Allah, orang nggak yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Orang itu nggak yakin bahwasanya ada hisab. Orang itu nggak yakin bahwasanya ada pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat.
bahwa amal kita akan ditimbang sama Allah Azza wa Jalla, nggak yakin. Ada mizan di sana, bahwa kita akan melewati sirat, jembatan. Yang jembatan itu bisa kita lewati dengan apa? Dengan apa? Amal soleh, amal kebaikan kita. Semakin banyak amal kebajikan kita, kita hanya berdiri, teng, langsung nyampe. Ada nggak begitu? Kayak Tul Ba'yul. Berdiri langsung nyampe. Itu namanya Tuyul Ba'yul. Ya. Di sana nggak ada tuyulnya. Ba'yulnya ada di sana. Ya. Makanya apa jemaah kaum muslimin yang bisa kemudian mengangkat diri kita terbang ke ujung sana, itu amal kita. Itu bukan soal bukan iblis, bukan. Iblis sudah nggak ada sudah. Iblis itu berperan hanya di mana? Di dunia, di akhirat nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini dia bisa bergerilya, terbang kemana-mana, godain orang sholat, godain orang berbuat baik, di sana nggak bisa, Pak. Sudah diikat. Jadi apa yang berperan pada hari kiamat? Amal solih. Yang bisa kita mendapatkan naungan dari Allah, amal solih. Kita bisa minum air telaganya Rasulullah, ya, minum di telaganya Rasulullah, amal solih. Kita bisa ditimbang timbangan kebaikan lebih berat, itu amal soleh, semuanya amal soleh. Dan kita bisa masuk surga dengan Allah berikan rahmat karena amal soleh. Ya. Setelah jembatan apa Ustaz? Setelah jembatan Kisos. Setelah apa? Jembatan. Habis Kisos apa Ustaz? Surga. Maka orang melewati jembatan belum tentu berhasil, tapi belum tentu berhasil di Kisos. Apa tuh Kisos, Ustaz? Membagi amal kebajikan kepada orang yang kita zalimi di dunia. Ya, kalau di sini kita bagi kue-kue, minuman, di sana nggak ada bagi-bagi begitu. Nggak perlu minta antum. Minta sama Allah, ya Allah, anak pengen makan durian. Lagi banyak orang yang gandrung durian di jalanan, masya Allah. Apa musim durian sekarang, Pak? Musim durian? Ya Allah, berarti saya nyesel kemarin ke Jonggol nggak makan durian. Orang pada bertambat di tempat durian, tapi azan dikumandangkan, dia nggak boro-boro berhenti itu motor. Tapi kalau durian itu bergiur, padahal harganya luar biasa. Ya. Mehong, bukan mahal lagi, Pak. Ya, nasi uduk dapat berapa itu? Ya. Kenapa? Jemaah kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kemudian berbuat zalim di dunia, selesaikan. Karena nanti ada kisos sebelum masuk surga. Kalau kisos berhasil, masuk surga. Yang menjadi masalah kalau anak kita, keluarga kita yang nuntut kita, itu berbahaya sekali. Maka jangan sampai kita menyakiti mereka, kemudian mereka dendam kepada kita. Maafin cuman di mulut doang, tapi hatinya masih gondok. Makanya minta diikhlaskan sebelum kematian kita datang. Jangan nunggu Ramadan, maafnya. Belum tentu kita sampai Ramadan. Siapa yang menjamin ana sama antum sampai Ramadan hari tahun ini? Ada yang jamin? Gak ada. Makanya segera minta maaf kalau berdosa. Terutama sama siapa? Kedua orang tua kita kalau masih ada. Kalau nggak ada mereka gimana Ustaz? Kepada paman dan bibi kita, pengganti orang tua dan ibu kita. Lakukan orang yang mendekat. Ya. Kenapa kok begitu? Karena Islam mengajarkan yang bisa menyakiti seseorang itu orang yang dekat dengan kita atau orang yang jauh dengan kita. Iya, teman kita yang bisa makan bareng, tiba-tiba sudah nongkrongin sihir, mati. Ya, teman kita yang biasa sering mendaki gunung, iri dikit, udah main santet. Ya. Dan perempuan yang di Kudus itu main sihir.
Ya, main sihir dia. Ustadz tahu, iya, saya nggak bisa ngurukyah dia, saya kasih air aja. Karena dia nggak mau. Sudah terlalu percaya sama istrinya ketimbang sama Allah. Ya. Makanya, ya, banyak caranya, banyak Ustadz, banyak caranya Allah kasih jalan. Kasih air aja rukyah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak jangan sering kalau tawarin air rukyah di toko-toko herbal, jangan mau. Ini dikit-dikit rukyah, dikit-dikit air di rukyah, makanan di rukyah, madu di rukyah, semuanya di rukyah, jual rukyah. Janganlah, ya. Rukyah itu bukan jualan. Apa rukyah itu? Ya, membantu orang. Ya. Ini semua di rukyah, meja di rukyah. Oh, bayangin aja. So, semuanya orang sekarang, Masya Allah, ini garam rukyah Ustaz. Wih, keren banget garam rukyah. Sudah di rukyah di dalam ini? Ya Allah, sudah campuran bidara. Ternyata bidaranya kering. Ya Allah, setannya ikut kering. Ya, saya baru tahu kemarin beli di depan tuh, ternyata ada garam rukyah yang sudah ada daun bidaranya. Ya Allah, sudah kering banget, gak bisa dimanfaatin. Ya, banyak nggak daun bidara? Ini daun bidara depan nih banyak banget. Ngapain pakai beli? Ya, tinggal di blender, mandi. Ya, itu karena orang ya dikit-dikit rukyah, ya. Jangan. Yang dibutuhkan kita manfaatkan. Kalau nggak dibutuhkan jangan, Pak. Antum, tapi kita ini latah. Ya. Wah, kalau rukyah itu pasti yakin. Belum tentu, bisa rukyah itu dua. Yang pertama syar'i, yang kedua syirki. Rukyah ada dua, rukyah syar'i, rukyah syirik. Bisa lah. Ya, nanti semuanya para ahli itu juga sama. Air rukyah dibawa 7 rupa. Nah, kembang, celupin, minum. Ya. Baik. Kemudian ayat yang ke-21, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Yang berikutnya fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Apa artinya? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau kita sudah meyakini akan bertemu dengan Allah, kita sudah persiapkan dengan baik ya pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak ada orang yang kemudian bisa bertemu dengan Allah dan dengan baik kecuali orang yang mempersiapkan pertemuan itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Teruskan. Ayo. Masya Allah. Radiyah, diridhoi. Apa tuh yang Allah ridhoi? Surga. Fi jannatin aliyah. Teruskan, Pak. Dalam surga yang tinggi. Yo. Surga itu berarti ada levelnya, Bapak Ibu sekalian. Level rendah, sedang, ya, dan tinggi sekali. Buah-buahnya dekat. Ya. Qutufuha daniyah. Kita nggak perlu ke pasar Pondok Gede cari buah. Ya. Datang sendiri buahnya. Di mana itu? Di surga. Antum nggak perlu gerak. Boleh nggak gerak, Ustaz? Antum sehat nggak gerak di sana juga? Ada nggak sih orang sakit di akhirat? Ada nggak? Nggak ada lagi, Bapak Ibu sekalian. Kalau ibu sering sakit, jangan suka ngeluh. Sakit cuma sebentar. Di mana? Di dunia yang sakit. Ketika kita nanti sampai akhirat nggak ada sakit lagi. Kecuali orang yang ingin sakit di akhirat. Siapa orang yang ingin sakit? Orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya. Ya, itu orang yang ingin sakit di akhirat. Apa yang diberikan sakit? Bukan penyakit gula, bukan. Diabetes, tidak. Kolesterol, nggak ada kolesterol di sana. Nggak ada gorengan. Antum nggak perlu cari gorengan di sana. Ngapain di gorengan lagi ketemunya.
Ya Allah, saya pengen kurma Indonesia, tahu, terus bakwan, nah dan macam-macamnya. Ya antum nih cari penyakit. Nggak ada penyakit lagi, nggak ada. Semuanya sehat, semuanya. Semuanya muda, semuanya. Sama umurnya, laki-laki, perempuan, semuanya sama umurnya. Ya. Nggak ada tua, nggak ada muda, semuanya sama. Dan kita tidak akan pernah mengalami sakit. Kenapa? Karena di akhirat nggak ada rumah sakit. Adanya tempat sehat dan tempat nggak sehat. Apa tempat nggak sehat? Neraka. Makanya apa? Jangan mendaftarkan diri kita untuk menjadi bagian dari apa? Bahan bakar api neraka. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliyah. Terus Pak, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Lalu itu apa namanya? Dunia. Kata Ali bin Abi Thalib adalah dunia. Ya. Itulah hari di mana kita manfaatkan di sisa umur kita yang ada. Di atas apa? Di atas amal soleh. Di atas amal soleh kita manfaatkan sisa umur kita. Sebanyak dan sekecil apapun, sebesar dan sekecil apapun amal soleh tetap bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Hatta bapak ibu membenarkan sendal orang yang lagi di masjid. Benerin. Oh ya Allah, satu di sebelah, satu sebelah. Antum ambilin. Antum nggak nista, tinggal cuci tangan. Tanda kudisan kakinya lagi. Ya Allah, nggak akan nempel kudisnya. Tetap milik dia. Tapi yang jelas antum akan nempel pahalanya. Itu aja. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian jangan suka nginjek-nginjek sendal orang. Karena itu dosa. Bukan nambah pahala dari masjid nginjek sendal orang. Pulang-pulang pahalanya habis. Diambil sama siapa? Sama orang. Kenapa? Injekin sendal orang, apalagi sampai ngeludahin. Keinjek, waduh, pasti dia menghujat. Kurang ajar nih orang. Memang ludahnya nggak punya mata, apa? Ada ludah punya mata, apa? Ya, gitulah. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Silakan, Pak. Saya percepat. Yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Oh, nolak kan? Bisa antum nolak? Bisa. Oh, no. Antum katakan sama Allah, no. Tidak, ya Allah, tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Enggak bisa, kata Allah. Harus kau terima. Karena ini adalah catatan amalmu di dunia. Walaupun kau terima dengan tangan kiri. Allah berikan tangan kiri? Enggak. Allah berikan tangan kanan. Karena Allah sifatnya baik. Terima tangan kiri. Antum ngasih duit dari kanan, terima man kiri. Kira-kira antum kasih enggak? Pasti enggak dikasih. Kamu nih tangannya nih. Yang kanan. Tapi nanti itu hanya di dunia, Pak. Nanti di akhirat begitu, Pak? Enggak bisa. Tetap otomatis terima. Bahkan kata Allah dari belakang. Tanpa ngeliat orang yang ngasih. Gini. Gimana nih? Ini lebih songong nggak? Lebih songong. Ya, lebih songong. Makanya apa? Inilah Allah katakan. Bahkan mereka mengatakan, jangan dikasih, wahai Allah. Aku sudah tahu.
Ya. Lihat berikutnya, walam adri ma hisabiyah. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya. Artinya apa? Mereka takut dan mereka itu sudah yakin apa yang mereka lakukan di dunia akan berdampak kepada akhirat. Itu di mana? Ketika di akhirat. Seandainya mereka paham bahwasanya apa yang mereka kerjakan di dunia akan berdampak dengan akhirat, niscaya mereka akan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, penyesalan itu muncul ketika kapan? Ketika mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, ketika Allah ingin memberikan amal-amalnya, kitab apa? Catatan amalnya, mereka menyesal, ya Allah. Maka tidak ada penyesalan di situ. Ya. Makanya sesalilah sebelum kitab ya catatan kita diberikan kepada kita. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematianmu itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ya, coba Pak. Ada nggak orang yang meyakini bahwasanya, nah kalau sudah mati udah nggak akan diapa-apain, nggak akan dihisab, nggak akan ditanya, nggak akan ada nggak? Banyak orang yang begitu. Makanya apa? Kata Nabi SAW, cukuplah kematian menjadi nasihat terbaikmu. Ya, cukuplah nasihat kematian menjadi apa? Nasihat terbaikmu. Kau akan seperti mereka. Kau akan masuk alam kubur. Sehebat apapun kau di dunia, punya apapun yang kau miliki di dunia, kau akan mati. Kalau orang kita punya apapun di dunia, apapun kita inginkan kita bisa beli ya, dengan uang kita, nggak bisa mati, bagus tuh. Tapi masalahnya semuanya akan mati, bahkan kematian tidak pernah memandang Anda kere atau kaya. Ente orang tajir atau orang miskin. Semua nggak mandang. Ente sehat atau sakit. Ternyata yang banyak meninggal orang yang mana? Sehat. Coba bayangkan, masa masuk akal? Gak masuk akal, jangan tuh masukin akal. Gak akan masuk akal. Nabi yang mengatakan, Allah ambil itu orang kebanyakan, orang yang sehat. Makanya antum jangan merasa heran. Nanti antara keluarga kita sakit sudah puluhan tahun. Tapi yang meninggal malah orang yang gak sakit. Ada? Ya. Tapi juga ada orang yang sakit, dia meninggal duluan. Ada. Tapi lebih banyak orang yang sehat, diambil duluan sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa sakit itu bukan berarti harus mati. Dan orang sehat itu bukan berarti apa? Harus tidak mati. Ternyata orang sehat pun mati. Kita juga mati. Yang miskin mati, yang kaya mati. Yang punya mobil juga mati, yang punya rumah juga mati. Yang ngontak pun mati. Sampai ada nyanyian begitu, ya enggak? Tapi tetap aja nyanyian doang. Yang maksiat, yang sholat di sholat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, di antara amal soleh di sini sebutkan dalam hadis ini apa? Yang pertama apa? Kau jaga tauhid kamu. Yang kedua, wa yuqimus shalah, kau jaga salatmu. Yang ketiga, wa yu'tuz zakah, kau tunaikan zakatmu. Kau kerjakan 3 ini, kau dijamin surganya oleh Allah. Kau dijamin kebahagiaannya, dijamin darahnya, kehormatannya. Oleh siapa? Islam. Maka di antara amal soleh yang utama dalam hadis ini apa? 3 hal. Yang pertama apa? Kau pelihara, jaga betul tauhidmu. Kenapa? Itu perkara yang tertinggi di antara ibadah. Kalau kamu rusak yang perkara yang tertinggi, rusak semuanya. Makanya orang rusak sholatnya, rusak zakatnya, rusak muamalahnya, itu kena rusak tauhidnya. Jangan omdo. Ya. Jangan ngomong doang, asyhadu an la ilaha illallah, ini nyakitin orang mulu. Asyhadu an la ilaha illallah, salatnya luar biasa Ustaz. Itu Pak Kiai loh, Pak Haji loh itu.
berkali-kali tuh haji, tapi mulutnya Masya Allah nyakitin mulut. Itu bukan Pak Hajinya yang salah. Siapa yang salah? Hajinya nggak salah. Coba saya tanya, hajinya yang salah apa orang yang salah? Iya, karena haji nggak ada hubungan sama orang. Haji itu gelar, bukan? Ya, seperti kita mengenai Pak Sholat, Pak Zakat. Apa kalau Pak Zakat? Orang yang dermawan. Itu kan label. Label nggak? Labeling. Labeling masyarakat, Pak Haji. Mana ada di Madinah ada Pak Haji? Nggak ada. Ada nggak antum dengar orang Madinah, Pak Haji, Pak Haji? Nggak ada. Adanya Syekh. Antum jangan Syekh itu orang tua semua. Syekh. Oh. Nah, adanya di sini aja di Indonesia adanya Pak Haji. Ya. Boleh silakan, nggak ada masalah, nggak bertentangan dengan agama. Antum bilang Pak Haji. Namun kelakuannya jangan seperti Ibu Haji. Seperti Pak Haji lah, ibadahnya orang haji itu lebih baik, ibadahnya, ketaatannya, akhlaknya lebih baik. Ya. Itu namanya ciri-ciri hajinya diterima sama Allah. Karena kesana kita untuk ngapain Pak, Ibu sekalian? Untuk mencari amal solih. Di mana? Di Mekah. Makanya jangan sampai kita nabung, apalagi sekarang harganya mahal haji. Nunggunya sudah lama sampai sana. Niatnya belanja. Bawa koper sampai 3. Buktinya apa? Bawa koper sampai 3. 2-nya kosong. Isinya cuma 1. Ngapain coba itu? Tuh, tahu Ibu tuh. Cerdas banget. Ya. Gak enak Ustadz. Gak enak sama saya. Sama siapa sampai? Ya. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Silakan Pak. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Terus? Kekuasaanku telah hilang dariku. Ya Pak. Kapan ini bisa bermanfaat Pak? Di dunia saja. Maka kita punya harta yang banyak akan bermanfaat kalau kita jadikan apa? Manfaat. Kapan harta itu bermanfaat? Kalau kita infakkan sebelum kematian kita. Kalau kita manfaatkan sebelum kematian kita. Kalau sudah mati itu bukan punya kita, nggak akan nemenin kita Pak di alam kubur. Tidak. Itu menjadi hak ahli waris. Punya kita kata Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW mengatakan itu yang kita infakkan, manfaatkan semasa masih hidup. Makanya harta kita nanti nemenin kita itu adalah ketika kita manfaatkan di masa hidup. Kalau sudah mati bukan harta kita, itu punya ahli waris. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, jangan kita sia-siakan, kita sudah berjuang puluhan tahun untuk cari harta, ternyata harta itu hanya diwariskan, bukan untuk kita masuk alam akhirat, alam barzah. Jadikan amal itu sebelum kematian kita manfaatkan, kita sumbang, nyumbang masjid, nyumbang apa, nyumbang sekolah, apapun, menolong orang yang membutuhkan, segera, jangan tunda-tunda. Ya, beramal soleh, berbuat baik dengan keluarga, ya, istilahnya, karena itu adalah amal yang terutama untuk kita sebagai suami, ya, berbuat baik sama keluarga, bukan berarti buang-buang uang, diajak ke sana kemari buang-buang duit doang, jangan, bukan ditanya sama Allah membadir, ya. Boleh nggak kita memanjakan keluarga? Oh boleh banget, sangat dianjurkan, ya. Sedekah yang utama itu kepada siapa? Keluarga, ya. Naik umroh bareng-bareng, kumpulin umroh bareng lagi, tahun depan naik lagi, 6 bulan sekali naik umroh, kan keren tuh Pak. Ya, keren banget gitu loh. Ya, ini yang harus kita pahami.
Kemudian Allah mengatakan terakhir, huduhu faghullu summal jahima sallu. Angkatlah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, inilah balasan bagi orang-orang yang di dunia ya dimanfaatkan kehidupan yang Allah hadiahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita memilih tangan kanan atau memilih tangan kiri. Kita ingin bahagia, silahkan ikutin jalan yang lurus yang Rasulullah gariskan. Kita ingin senang-senang di dunia, nanti aja bertobatnya, boleh, silahkan ambil jalan yang bengkok-bengkok. Ingat, kebahagiaan dunia itu hanya sementara, karena kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia. Kebahagiaan yang sungguhnya akan kita dapatkan di mana? Di alam barzah, sudah masuk alam tanah. Itu kebahagiaan yang hakiki. Sambil menunggu nanti kapan? Hari kiamat untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kebahagiaan yang paling puncak seorang hamba yang beribadah kepada Allah ketika Allahu Akbar, kita menyebutkan nama Allah tapi kita nggak pernah lihat Allah Azza wa Jalla. Tapi kita punya keyakinan di hati kita Allah itu ada. Maka Allah akan bertemu dengan kita, menunggu kita di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Aku tunggu kalian. Kalau ingin bertemu dengan Allah setiap saat, maka masuklah surga yang paling tinggi levelnya. Setara dengan para sahabat, para rasul. Ya, insya Allah kita bisa bertemu setiap saat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang masuk level paling rendah gimana Ustaz? Ya, nggak setiap hari ketemu sama Allah. Allah nggak mengunjungi kita tiap hari. Ya, itu. Tapi bertemu Ustaz, bertemu. Yang penting bertemu. Ini orang yang sudah pasrah dengan kehidupan. Kalau bisa, apa kata Nabi? Cita-citanya paling tinggi. Makanya minta surga apa? Firdaus. Jangan minta yang paling rendah, nggak apa-apa lah ya Allah, yang penting masuk surga. Itu mah nggak ada semangat. Ya. Sama antum dengan bekerja, yang penting saya dapat gaji, mau kecil, mau besar, terserah lah. Ya enggak? Ya, inilah hadis yang ke-8 yang perlu kita jelaskan. Bahwasanya apa? Kebahagiaan terpuncak, ya tertinggi dari agama adalah kalimat tauhid. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga adalah zakat. Kenapa kok zakat, Pak? Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih hadiah ini, ada hadiahnya. Kenapa kok zakat, Ibu? Ibu deh, Ibu. Kenapa kok zakat, Ibu? Nah, ya betul, zakat itu membersihkan harta kita. Itulah pengertian zakat. Kenapa kok Allah dan Rasulnya menyebutkan zakat utama? Siap. Antum masuk kasih dia. Sehat sunnah dalam Ramadan. Afwan, ya. Insyaallah. Karena manfaatnya untuk siapa? Orang lain. Kalau sholat? Iya, Ibu paham. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling manusia yang paling baik itu manusia yang bermanfaat untuk. Iya, makanya jangan untuk ini punya gua, ini punya gua, ini punya lo. Jadi hilangkan kamu, saya, ini punya kita. Makanya saya malu kemarin tuh ada jemaah saya, padahal saya orang Madura nih. Dia nggak tahu saya orang Madura. Jangan seperti orang Madura. Tanah ini kan tanah Allah. Dia ngomong sama orang Madura lagi. Ya, ini tanah Allah. Saya pernah pengen berantem sampai, hampir nyawa saya melayang loh Ustaz. Sama siapa Pak? Sama orang Madura, karena dia apa? Suruh pindah nggak mau. Ini kan tanahnya Allah. Ya mungkin sebagian aja yang begitu, tapi nggak semua orang Madura begitu kan? Iya, jangan membawa suku. Nggak boleh. Yang larang siapa? Allah yang larang. Nggak boleh. Ya. Seperti antum berbuat dosa. Yang disalahkan agama Allah. Yang salah siapa? Kita. Jangan bawa Islam.
Kenapa? Karena Islam semua ajarannya baik. Yang nggak baik siapa? Orangnya, individunya. Ya, jangan bawa suku. Nggak boleh, Allah yang ngelarang bawa suku. Saya cuma diem aja. Padahal itu dia ngomong sama saya. Saya lagi mengisi kajian tempat beliau. Tapi dia nggak tahu bahwa saya orang Madura. Ngomongin Madura lagi, aduh. Saya dalam hati pengen saya pulang gitu. Dongkol. Ya. Iya, sampai saya mau mati kata beliau. Masya Allah. Tapi antum selamat Pak? Selamat Alhamdulillah sampai sekarang. Ya sudah. Ya. Jangan Pak. Ya. Jangan pernah bawa suku. Ya. Tidak semua orang itu kalau dibawa sukunya pasti, wah orang Sunda itu matre semuanya. Coba, enak nggak dengernya? Enak nggak dengernya? Orang Betawi itu malas-malas. Enak nggak antum dengernya? Gondokan, anak nggak malas kerja buktinya. Nah, itu klaim. Jangan. Ya. Orang Makassar tuh kasar-kasar. Namanya Makassar. Belum tentu. Ada yang baik. Banyak. Antum ketemu sama nggak baik. Iya, sama. Antum ketemu sama orang Jawa Timur. Nggak baik. Iya, itu satu orang. 2, 3 orang. Masya Allah. Ada yang tahan nggak? Ada. Makanya jangan bawa suku. Ya, jangan. Nggak boleh. Itu bisa menjadi apa namanya penghinaan yang besar terhadap suku sendiri. Jangan pernah mengklaim, ya. Seperti itu. Sampai di sini, ya. Ini hadis yang ke-8 kita korelasikan dengan surah Al-Haqqah ayat berapa tadi? 18 sampai ayat yang ke-31. Ya. Hubungannya apa? Semuanya berhubungan dengan amal soleh. Makanya apa? Kita kerjakan sebaik-baiknya. Kita akan kembali kepada Allah. Lihat, sekiranya kita sadar betul kita akan kembali kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling the best. Kalau kita sadar betul ternyata apa yang kita kerjakan bisa menunjang salary kita, gaji kita, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sebaik-baiknya. Ya, kan ada karyawan yang belum tetap, ada karyawan tetap kan? Percobaan. Gimana orang bisa menjadi tetap apabila selama percobaan dia kerjanya bagus, nggak pernah telat, kerjanya bagus, insya Allah jadi tetap. Bukan begitu Pak? Ya, kita jadi karyawan Allah lah. Jangan jadi karyawan dunia. Ya, karyawan Allah. Ya, gimana jadi karyawan Allah? Ya, yang baik saja. Kewajiban kita kerjakan. Ya, apa yang Allah larang jangan kerjakan. Ya. Inilah yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat insyaallah. Barakallahu fikum ya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara Bapak Ibu sekalian punya anak inklusi boleh didaftarkan ke tempat saya. Saya sudah buka, sudah launching, sudah ada yang daftar ya. Bahkan ada yang waiting list nunggu dia sampai dibuka ya. Ya, jadi saya berharap bahwa inklusi ibu biayanya sesuka hatinya. Hanya cukup bayar uang listrik sama uang gurunya saja, sudah. Jadi itu seikhlasnya. Karena rumah inklusi biasanya mahal sekali. Bis per jamnya itu 500.000 biasanya. Kalau ibu punya uang, punya anak atau cucu atau saudara yang spesial, harganya spesial juga ternyata. Ya. Karena SPP-nya anak itu bisa 5 juta. Coba Bapak Ibu sekalian ke SLB, berapa SPP-nya? 5 jutaan SPP-nya tiap bulan, SPP-nya toh. Ya. Makanya saya buka coba untuk bekerja sama dengan jemaah, ya mudah-mudahan amal jemaah diterima sama Allah Azza wa Jalla sebagai ladang sosial buat saya dan jemaah sekalian. Ya, silakan boleh mendaftarkannya ya, di tempat saya. Insya Allah saya siap untuk melayani orang-orang yang semacam ini. Bisa nggak orang yang anak yang normal tapi punya kelemahan di konsentrasi belajar, motivasi belajar? Bisa. Jadi ini hanya bukan untuk orang-orang yang spesialis saja. Ya. Tapi ini rumah memang dibuat untuk orang itu karena nggak tertangani mereka. Ya. Kadang-kadang mereka nggak disekolahkan. Kadang-kadang mereka tidak punya kemandirian, minum aja nggak bisa. Ya. Kamar mandi nggak bisa. Di sini
kita akan ada training toilet ya. Jadi mereka akan di training di sana, mereka punya mandiri. Oh iya, mau kamar mandi sudah paham kamar mandi. Oh gimana berjak sabun, bagaimana dia sikat gigi. Kecuali orang tuanya sudah betul-betul ekstra. Maka Masya Allah ya, karena itulah yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah. Mudah-mudahan ini sebarkan teman-temannya, saudara-saudaranya, atau siapa saja yang kira-kira membutuhkan, silahkan boleh mendaftar. Ya. Ada uang daftar? Nggak ada, gratis. Tinggal sebutin namanya, umurnya, itu udah, tinggal teleponnya, boleh masukkan, dijadwalkan nanti. Hah? Nggak ada. Kemarin ada saya nanganin, ada umur 22 tahun. Ya, kasihan kan Pak, umur 22 tahun tak bisa ngapa-ngapain. Ada, cuman memang harus ekstra ini, karena tenaganya itu yang berbahaya. Ya kalau tantrum Pak, wah bisa diputel saya palanya. Tenaganya iya 2 kali lipat tenaga orang normal. Banting sama dia. Maka itu ada caranya untuk menangani begitu. Nah, saya ingin mengadakan seminar itu, Bu Lili. Seminar untuk memahami bagaimana cara menjatuhkan orang, anak seperti itu, biar lemah. Nah, itu ada caranya. Nah, disitulah saya pengen sekali, kapan-kapan lah saya mikirin dulu ini. Ya, saya pengen gabungan di duta itu. Seminar anak inklusi, mengetahui bagaimana cara, apa tuh inklusi, ya. Gitu. Barakallahu fikum, ada yang ingin tanya, silakan sebelum saya tutup. Jangan tanya inklusi. Wah, boleh sih kalau tanya inklusi. Ini materinya bukan inklusi, bukan. Ini hanya pemberitahuan aja. Cukup sampai sini? Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah. Ya, ya.